Hai geng, kalian tahu nggak kisah bus hantu yang lagi viral kemarin? Itu tuh pengalaman yang dialami oleh pria bernama Hebi Agus Kurnia ketika dia lagi naik bus dari Cikampek menuju Bandung. Dia share pengalaman misteriusnya itu melalui instastory-nya. Katanya sih tujuan awal dia membagikan pengalaman itu supaya keluarganya bisa tahu kalau saat itu dia di dalam bus yang misterius. Ngabarin keluarga bukannya lebih enak lewat WhatsApp ya? Ya mungkin keluarganya lebih suka chattingan lewat instastory kali ya geng. Nah, jadi awal ceritanya adalah ketika Hebi ini merasa ada yang aneh sama bus yang ditumpanginya. Mulai dari penumpang yang duduk tegap dengan muka pucat dan terdiam, sampai bau anyir yang tercium. Terus, Hebi ini tuh sampai mengunggah foto yang memperlihatkan bus itu sepi, sedangkan menurut penglihatannya bus itu tuh ramai dengan penumpang. Nah, gara-gara hal itu, postingan instastory-nya jadi viral dan banyak yang menganggap kalau Hebi menaiki bus hantu. Itu beneran atau cuma cerita hoax ya? Ya itu sih aku gak bisa jawab, tapi yang pasti bisa aku kasih tahu ke kalian adalah cerita-cerita kendaraan berhantu lain yang juga gak kalah seremnya. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel Jalan Tikus ya geng. Yang pertama adalah taksi hantu UI. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000-an, di mana malam itu sebuah taksi mendapat penumpang dari daerah Gerbatama atau gerbang utama UI yang kebetulan ingin diantar ke Bintaro. Sesampainya tujuan, si penumpang turun dan meminta si supir untuk menunggu karena dia akan mengambil duit di rumah untuk ongkos taksi tersebut. Setelah 1-2 jam si penumpang pun tidak kembali. Akhirnya si supir turun dan menemui orang di rumah tersebut. Kemudian dia menceritakan kejadian penumpang yang belum bayar itu. Si isi rumah langsung sedih. Kemudian orang tua si penumpang memberi ongkos dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Konon itu adalah hantu dari mahasiswa yang meninggal akibat tabrak lari di sekitar Gerbatama UI. Arwahnya gentayangan karena dia tidak pernah sampai ke rumah. Duh, kok jadi sedih ya geng? Yang kedua adalah kisah menyeramkan kereta portal. Ini adalah pengalaman dari seorang profesor dari sebuah universitas. Di waktu itu, dia menggunakan kereta api jarak jauh untuk pergi ke Purwokerto. Perlu dicatat, dulu kereta api jarak jauh ada yang bangkunya berhadap-hadapan geng, bukan mengarah ke depan. Di dalam kereta, sang profesor duduk di sebelah bule. Mereka saling tegur-menegur dengan bahasa Indonesia. Si bule ternyata agak lancar berbahasa Indonesia meski terbata-bata dan memiliki logat yang lucu. Selama pembicaraan dengan si bule, sang profesor memperhatikan para penumpang di depan dan di sampingnya duduk dengan kaku dengan wajah yang dingin tanpa gerakan. Merasa semakin aneh, sang profesor mulai ketakutan. Pembicaraannya diberhentikan dengan si bule dan juga memilih untuk diam. Petugas karcis pun datang untuk memeriksa karcis penumpang satu persatu untuk dilubangi. Sampai pada giliran sang profesor, dia menyerahkan karcisnya pada petugas dan dilubangi. Kemudian dikembalikan lagi kepada si profesor. Sekarang, apa yang ada di tangannya ini adalah sebuah tiket yang bertuliskan tahun 1970. Sambil menahan pipis karena begitu ketakutan, dia berusaha untuk tenang. Sang profesor bahkan sampai tidak berani menoleh kepada si bule yang dari tadi ia ajak bicara. Serem banget ya geng. Terakhir adalah kisah angkot setan Klender. Selain bus dan kereta, ada juga cerita tentang angkot seram jurusan Buaran Rawamangun yang rutenya melewati Mall Klender. Jadi, pada tahun 1998 terjadi peristiwa kebakaran yang mengakibatkan ratusan korban meninggal di dalam mall itu. Saat Mall Klender terbakar, ditemukan sekitar 450 mayat gosong terbakar. Bahkan mayat yang ditemukan banyak yang tidak dalam kondisi utuh. Setelah itu kejadian angker mulai terjadi di sekitar gedung Mall Klender. Salah satunya dialami oleh seorang penumpang angkot ini beberapa hari usai tragedi kerusuhan tersebut. Kejadian terjadi ketika malam hari di mana pria ini usai dari rumah temannya di daerah Buaran. Menuju Rawamangun dia naik angkot nomor 27 yang memang mengambil jurusan Buaran Rawamangun. Beberapa hari usai kerusuhan, kawasan yang melintasi Mall Klender memang makin mencekam. Jadi banyak banget orang yang belum berani berpergian. Namun ketika angkot melintasi Buaran, ada beberapa penumpang yang naik ke dalam angkot tersebut. Ketika melintasi Mall Klender, para penumpang itu turun begitu saja dan masuk ke dalam mall yang baru saja terbakar. Penasaran, pria itu mengamati para penumpang yang diam saja dari tadi. Betapa kagetnya dia saat tahu bahwa kulit dan bentuk para penumpang itu berubah menjadi hitam gosong seketika. Serem banget ya geng. Nah itu dia tadi geng, kendaraan berhantu yang sempat menghebohkan Indonesia. Gimana menurut kalian? Menurut kalian itu memang beneran hantu
Atau sebenarnya itu hanya hayalan aja? Ya udah deh geng, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah bagaimana pendapat kalian tentang cerita-cerita tersebut. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya, pencet tombol like-nya, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng. Bye!